Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, ya. Dan orang-orang yang membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus itu merasa mereka berada di jalur kemenangan. Mereka merasa mereka akan menang. Tuntutan mereka akan terpenuhi. Jadi mereka dengan begitu kuat, mereka dengan begitu gagah, eh, berteriak-teriak, apa kalau istilah sekarang demo ya, demo dengan tekanan-tekanan yang kuat kepada Pilatus, supaya Pilatus menghukum Tuhan Yesus. Yang membenci mereka, mereka yang membenci Tuhan Yesus, tapi mereka cuci tangan, semuanya mencuci tangan, supaya Pilatus yang memutuskan. Dan sebenarnya di cerita selanjutnya, dan kalau kita baca, Pilatus juga mencuci tangan untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Itu karena kalian. Jadi semuanya itu saling melepaskan tanggung jawab, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan Yesus nantinya. Pilatus, Pilatus ketika di bawah Tuhan Yesus datang padanya, eh, dia sebenarnya berpikir dalam dirinya, ini sebenarnya bukan urusannya. Dia tanya, apa masalah? Apa masalah ya? Apa yang kalian permasalahkan dengan orang ini? Mereka bilang dia ini di eh, kalau dia penjahat, nah itu baru urusan saya. Tapi kalau dia bukan penjahat, ambil dia, hakimi menurut menurut hukum Taurat kalian. Hakimi saja. Saya tidak punya urusan dengan hukum Taurat kalian. Jadi bagi Pilatus, dia tidak berurusan dengan orang-orang yang mempersoalkan agama. Bukan urusan saya. Itu kata Pak Pilatus. Silakan, kalian putuskan saja. Tetapi orang-orang ini, mereka sudah mendekati Paskah. Kami dekat Paskah. Kalau dekat Paskah, kami tidak boleh membunuh. Kami tidak boleh mengotori tangan kami dengan membunuh orang. Jadi, kamu saja yang bunuh. Kamu kan tidak punya Paskah. Kamu kan tidak punya Taurat. Jadi kalau kamu tidak punya Taurat, kalau kamu tidak punya firman Tuhan, kamu boleh lakukan apa saja. Kami punya firman Tuhan, jadi kami tidak akan melakukan apa-apa. Kami harus bersih. Kami harus memasuki masa Paskah, memperingati bagaimana nenek moyang kami keluar dari Mesir. Kami harus tidak ada dosa. Jadi tidak ada dosa untuk memperingati uh, nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak tidak harus berdosa untuk itu, tapi mereka juga tidak mau berdosa ketika Yesus harus dibunuh. Jadi mereka masuk Paskah tidak mau berdosa, tapi mereka juga mencuci tangan supaya tidak berdosa. Yesus harus mati. Mereka mau taat pada Taurat. Mereka mau taat pada Taurat untuk menghormati masa lalu, untuk menghormati nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir, untuk mengingat bagaimana nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Itu yang mereka ingat, karena itu yang diperintahkan untuk selalu ingat. Mereka tidak ingat lagi bagaimana nenek moyang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, pemberontakan-pemberontakan. Mereka tidak ingat lagi bagaimana nenek moyang mereka melawan Allah, menghina Allah, menentang Allah sepanjang perjalanan sampai di tanah Kanaan, sehingga nenek moyang mereka yang keluar dari Mesir tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka melupakan itu. Mereka hanya mau mengingat bagaimana keluar, tapi isi dari bagaimana mereka keluar, yaitu kelakuan-kelakuan, tindakan-tindakan dari nenek moyang mereka, mereka tidak ingat. Mereka tidak mau memperingati itu. Tidak mau memperingati kesalahan-kesalahan. Nah, sekarang mereka membuat kesalahan, tapi mereka merasa itu bukan kesalahan. Sehingga itu harus diputuskan oleh Pilatus. Pilatus bilang, saya tidak berurusan dengan hukum Taurat kalian. Nah, itu yang mereka, kamu kan tidak punya Taurat. Ya, kamu boleh melakukan apa saja. Kami punya Taurat. Jadi kami harus bersih. Saudara lihat kelakuan seperti itu? Lihat itu sikap seperti itu? Kami punya firman Tuhan, jadi kami tidak akan melakukan hal-hal yang menentang firman Tuhan. Padahal sedang melakukan sesuatu yang bahkan menghina Tuhan yang memberikan firman Tuhan itu. Mereka menghina Tuhan. Tetapi tidak ada yang merasa bersalah di sini. Tetapi Pilatus bertanya, siapa engkau? Dia tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab, engkau, Tuhan Yesus diam di sini. Siapa engkau? Pilatus, Pilatus tanya, siapa engkau? Yesus bilang padanya, apakah engkau katakan itu dari hatimu sendiri? Atau ada orang yang mengatakan kepadamu? Ketika Pilatus tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Kamu tahu atau kamu dengar?
tentang aku. Saudara, mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus supaya Pilatus menghukum Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, bukan karena bukan karena Tuhan Yesus yang mereka benci, yang menyatakan diri sebagai anak Allah. Karena Taurat, Yesus bilang dia anak Allah, dan mereka benci, mereka marah karena Tuhan Yesus bilang dia anak Allah. Tetapi kepada Pilatus, mereka bilang kepada Pilatus, dia mengaku dia adalah raja orang Yahudi. Kalau engkau tidak hukum dia sebagai raja orang Yahudi, berarti engkau bukan sahabat kaisar. Karena Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah raja penentang kekaisaran. Pilatus cek dan tidak mendapatkan kesalahan apa-apa. Yesus bilang, kalau saya raja, saya bukan raja dari dunia ini. Kamu tahu nggak? Saya raja. Saya raja lebih tinggi dari dunia ini. Saya raja yang lebih tinggi dari dunia ini. Dari kerajaan yang ada di dunia ini, saya lebih tinggi. Pilatus keluar lalu dia, nggak ada masalah ya. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang punya firman Tuhan, yang punya Taurat itu, mereka benci Yesus karena Tuhan Yesus mengakui dia sebagai anak Allah. Mereka benci itu, tapi karena mau Paskah, mereka tidak mau berdosa. Soalnya beberapa hari lagi nanti Paskah. Ya, saat ini sedang ada perayaan Paskah. Jadi kami tidak mau berdosa gara-gara itu. Saudara, ada persamaan apa antara kita dan Pilatus? Ada persamaan apa antara kita dan orang-orang Farisi? Kalau mau Paskah harusnya jangan berdosa ya. Ya, benarlah. Harus bersih kan? Saudara lihat, kalau mau ada perjamuan kan orang harus bersih kan? Harus suci kan? Tangan mesti bersih kan? Cuci tangan kan? Seperti ahli Taurat, orang Farisi. Cuci tangan mereka. Cuci tangan bukan seperti Pilatus. Kalau Pilatus mencuci tangan pakai air. Kali ini mereka apa? Menghindar dari dicap sebagai orang yang berbuat dosa. Karena mau Paskah. Nanti kalau Paskah nggak boleh ada dosa. Tetapi sebenarnya orang yang mengikuti Paskah adalah orang-orang berdosa. Saya, saudara, dan siapapun. Bukan orang yang tidak berdosa. Itu sudah ditunjukkan oleh orang Israel ketika menghukum Tuhan Yesus. Meminta untuk Yesus dihukum. Dan Yesus menolak? Tidak. Karena Yesus tahu ini adalah orang-orang berdosa dan dia datang sebagai domba Paskah untuk mengampuni segala dosa. Jangan dikira kita tidak melakukan dosa pada waktu Paskah. Kita adalah orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus dianiaya dan ketika dia mati di kayu salib ada satu kata yang dia bilang. Walaupun ada 7 perkataan yang itu, tapi ada satu yang dibilang gini. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tahu. Sekarang, apakah saudara tahu saudara orang berdosa? Saya tahu saya orang berdosa. Dan saya sebagai orang berdosa, saya tahu saya membutuhkan Tuhan Yesus yang datang sebagai domba Paskah, mati di kayu salib untuk mengampuni setiap orang berdosa. Bukan hanya memperingati Israel keluar dari Mesir. Sesudah itu melupakan pemberontakan-pemberontakan. Kita mesti ingat, kita tidak bisa keluar dari dosa. Kalau Israel bisa keluar dari Mesir, kita tidak bisa keluar dari dosa. Tetapi Yesus dapat mengampuni segala dosa. Orang berdosa harus datang pada Tuhan. Mengaku, saya orang berdosa, supaya diampuni oleh Tuhan.